Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel Fakhrul Razi atau di Fakhrul Razi channel Aswaja Banjar. Beberapa hari yang lalu seorang teman menanyakan kepada saya, Pak Ustadz, apa sebenarnya inti dari ajaran Islam secara keseluruhan, atau apa yang menjadi intisari atau hal pokok dalam pengamalan atau beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan ini sebenarnya baru kali ini mereka menyampaikan kepada saya. Biasanya tuh yang mereka tanyakan itu masalah rukun iman, yang 6 kemudian penyimpangannya, dan masalah rukun Islam juga terjadi pengingkarannya. Nah, kali ini ada yang bertanya demikian, apa yang menjadi inti dari ajaran Islam, nah, itu kan yang terutama yang menjadi pengamalan kita. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya kita membuka Al-Quran, itu kita buka Al-Quran surah Taha ayat 14. Nah, di surah Taha ayat 14 itu berbunyi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis salati li dzikri. Nah, kata Allah, nah, sesungguhnya aku la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, fa'budni, maka sembahkanlah aku, as-salatu li dzikri, sembahyanglah atau salatlah untuk mengingat aku. Nah, sini kan Allah menyatakan innani, sesungguhnya aku. Jadi Allah menyatakan la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, as-salatu li dzikri. Nah, jadi Allah menyatakan demikian. Nah, meskipun sebenarnya ini pada dalam Taurat itu kan ditujukan kepada Nabi Musa ketika berada di Bukit Sinai itu. Nah, menyatakan ketauhidan itu kan. Kemudian karena dibuat dalam Al-Quran, dalam surah At-Taha, ya, surah yang Taha itu ada salah satu Nabi Muhammad, maka juga berlaku untuk kita orang Islam. Nah, itu. Jadi Allah menyatakan itu, Allah menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu kan berarti menyuruh kita menyaksikan hanya Tuhan itulah Allah. Nah, tidak ada yang lain. Nah, karena itu disuruh menyembah. Nah, sembahlah aku, dan salatlah untuk mengingat Allah atau berzikir. Nah, di sini kalau kita lihat, intinya adalah kita harus melaksanakan selalu ingat kepada Allah. Nah, bagaimanapun itu kan dalam surah Al-Zariyat, kalau tidak salah itu ayat berapa tuh, 56 kah itu. Nah, itu ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah aku, hanya untuk mengabdi kepadaku,
hanya untuk berbakti kepadaku. Nah, jadi tujuan kita di JP itu supaya kita itu menyembah Allah. Nah, supaya kita itu menyembah Allah. Nah, berarti tiada lain pada itu. Artinya kita melakukan pengabdian kepada Allah. Nah, kemudian mengingat, kita harus mengingat Allah di mana saja kita berada. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, itu. Jadi perhatikan ulul albab itu ialah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, baik dia sedang duduk, sedang berdiri, sedang berbaring, atau melakukan hal-hal apa saja. Jadi kita tidak boleh lupa kepada Allah sebenarnya itu kan. Nah, itu kita ingat kepada Allah itu sebenarnya merupakan suatu kewajiban. Nah, suatu kewajiban kita sedang berada dalam perjalanan, sedang sibuk, sedang berbaring, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sedang waktu tidur, matanya terpejam, tapi hati selalu ingat kepada Allah. Kita belum mampu seperti itu. Kita kalau tidur ya tidurlah sudah, tidur mata, tidurlah hati. Kalau Rasulullah tidak, nah itu yang dikehendaki. Jadi saat kapanpun, dimanapun berada, kita disuruh ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Dalam salat, kita disuruh salat merupakan kewajiban utama. Nah, salat itu adalah tiang agama. Nah, as-salatu imaduddin. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Paman taraka faqad hadamaddin. Nah, jadi salat itu tiang agama. Ya, tiang agama. Barang siapa melaksanakannya maka dia mendirikan agama. Yang siapa meninggalkannya maka dia akan meruntuhkan agama. Nah, salatnya juga penting. Salat ini penting. Salat ini tidak ada istilah kita tuh perayanya, tidak ada. Nah, tidak ada istilah kita perai salat itu. Bagaimanapun, baik kita sedang sehat, sedang sakit, salat itu tetap kita kerjakan. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka itu dengan gerakan-gerakan. Kalau tidak bisa dengan menggunakan gerak mata, atau isyarat. Tidak bisa juga, maka kitalah yang disembahyangkan itu. Nah, artinya kita itu salat itu wajib. Salat itu wajib kita laksanakan karena di akhirat nanti awalu ma yasabu yaumul qiyamah as-salat itu kan. Jadi awal-awal yang dihisab, yang ditanya, yang dihitung tentang amalan kita di dunia adalah salat. Bila salatnya baik, maka amal-amal yang lain dianggap baik. Tapi bila salatnya jelek, maka amal-amal yang lain juga diperhitungkan, dihitung secara detail sedikit demi sedikit. Nah, ibarat orang razia itu, kayak itu kita sudah punya SIM. Nah, maka lepaslah yang lainnya. Tapi kalau SIM tidak ada, maka kalau polisi meraja dicari apa spionnya ada atau tidakkah, tertutup pintunya dan sebagainya. Begitulah kalau salat kita baik, nah, maka baiklah segalanya. Nah, itu kan. Nah, jadi karena salat itu adalah dapat mencegah perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi salat itu juga bagian yang penting. Tapi ingat, salat yang diterima adalah salat yang khusyuk. Artinya orang yang mengerjakan salat itu ingat kepada Allah. Jadi intinya juga ingat. As-salatu lidzikri, salatlah untuk mengingat aku, kata Allah. Nah, jadi kita salat itu kita mendirikan salat bukan mengerjakan salat. Nah, kita harus khusyuk kepada Allah. Kita menyembah Allah. Nah, Allah yang kita sembah dengan khusyuk. Nah, khusyuk adalah ingat. Jadi intinya juga ingat. Nah, ingat kepada Allah. Jadi agama kita, nah, intinya itu tadi. Nah,
salat untuk perhitungan untuk selamatan. Tapi intinya juga harus atau ingat kepada Allah. Nah, zikir. Jadi zikir itu itulah inti dari segala-galanya. Kita salat juga harus ingat kepada Allah. Bila tidak ingat kepada Allah juga salatnya batal, itu kan. Nah, artinya tidak khusyuk, itu kan. Kita dalam melakukan sesuatu ingat kepada Allah. Nah, itu man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, barang siapa, kata Rasul, akhir hayatnya mampu mengucap la ilaha illallah, masuk surga. Ucapannya baik di lisan maupun di dalam hati. Nah, karena itulah jadi zikir itu inti ajaran kita yang utama. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lupa kepada Allah, sia-sia. Gitu. Lalu bagaimana berkenaan dengan rukun Islam? Rukun Islam syahadat. Syahadat itu adalah juga zikir. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.